Simon the Tanner, tempat Petrus menginap dan mendapatkan penglihatan ketika berdoa. Sedang berdoa di siang hari. Patokannya adalah di tepi laut. Pergi ke rumah di tepi laut. Nah, belakang rumah ini langsung laut yang tadi Bapak Ibu foto-foto. Nah, itulah rujukan kenapa diyakini inilah tempatnya. Dan tempat ini di masa kekuasaan Islam diubah menjadi masjid. Sekarang dibawa ortodoks tapi tidak berfungsi. Nah, kenapa Bapak Ibu jauh-jauh dari Indonesia saya bawanya ke sini? Karena di sini di Java, nama modernnya Java, nama kuno di Alkitab Perjanjian lamanya Yafo, di Perjanjian barunya Yope, karena kita bersyukur Tuhan mengasihi bangsa-bangsa. Dari pelabuhan kuno Yafo, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Niniwe adalah kota Asyur. Asyur adalah musuhnya bangsa Israel. Dan kenapa Yunus kabur? Karena Asyur adalah bangsa yang sadis, bangsa yang mengerikan. Bapak Ibu mungkin tahu sekarang Israel sedang perang, sedang gencatan senjata sekarang. Bangsa Israel dalam satu hari pada 7 Oktober 2023 tewas dibunuh oleh teroris dari Gaza, 1.200 orang mati dan ada penculikan 251 orang. Kesadisan yang tidak pernah kita bayangkan terjadi di masa modern. Asyur lebih parah dari itu. Karena Asyur ketika membunuh musuhnya dikuliti, dimutilasi karena ada relief yang ditemukan. Dan itu menunjukkan kesadisan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bangsa Israel, Elohim, dia mengutus Yunus untuk menyelamatkan Asyur. Jadi kita belajar tentang hati Tuhan, bagaimana Tuhan sangat mengasihi bangsa-bangsa, sekalipun musuhnya. Dan Yunus begitu ketakutan sehingga dia naik kapal menjauh dari Niniwe. Ada dua versi. Pertama versi dia perginya ke Tarsis yang di Lebanon, lebih dekat. Ada yang bilang Tarsus itu adalah Spanyol sekarang. Jadi jaraknya itu 800-an kilometer dari Yafo. Tapi apa mau Tuhan? Tetap Yunus disuruh ke Niniwe. Jadi kita mengenal hatinya Tuhan Israel. Tuhan buat bangsa-bangsa, buat kita juga bangsa Indonesia. Yang kedua, Petrus. Petrus mendapat penglihatan untuk disuruh kemana? Ke Kaisarea. Bicara dengan Cornelius. Cornelius itu orang apa? Romawi. Romawi adalah bangsa yang menyalibkan Yesus. Coba Bapak Ibu bayangin. Mungkin Petrus pikir, what? Saya disuruh ke rumah non-Yahudi, bangsa yang membunuh Yesus. Apa-apaan ini Tuhan? Tapi Tuhan memberikan konfirmasi. Di Kaisarea, kalau dari sini sekarang ke Kaisarea mungkin 3 jam ya Gepon, atau 2 jam? Kaisarea 2 jam ya? 1,5 jam. Dulu itu bisa 2 hari 3 hari di Alkitab ya, lama. Di Kaisarea Cornelius juga mendapatkan konfirmasi bahwa dia harus mengutus orang menjemput menjemput Petrus yang tinggal di rumah Simon penyamak kulit. Jadi ketemu dan pergilah Simon. Dan pergilah Petrus. Dan apa yang Petrus lakukan? Bertemu dengan Cornelius. Padahal Cornelius sudah percaya kepada Tuhan. Dia berdoa. Bapak Ibu baca Kisah Para Rasul. Dia berdoa, dia memberikan sedekah kepada orang Yahudi. Dia dibilang orang saleh. Tetapi apa yang harus dilakukan Petrus? Dia harus membaptis Cornelius dan keluarga. Dan di bangsa non-Yahudi menerima Roh Kudus. Artinya kasih Tuhan untuk orang non-Yahudi.
Kita orang non-Yahudi Bapak Ibu semua. Kita karena belas kasihan Tuhan, kita dilekatkan kepada bangsa Israel. Karena itu kita bisa terima keselamatan. Karena itu kita bisa bilang tadi seperti Efesus 2 ayat 12 bahwa this is my home. Welcome home. Kenapa? Karena ini memang rumah kita, tanah kita. Karena itu ketika Israel ada kabar buruk, harusnya hati kita menangis, sedih. Bukannya kita mengutuki. Itu yang saya ingin Bapak Ibu pulang ke Indonesia, Bapak Ibu punya hati seperti hati Tuhan, gitu ya. Tuhan begitu mengasihi bangsa-bangsa, bahkan musuhnya Israel dikasihi, dan Tuhan begitu mengasihi orang non-Yahudi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita datang ke sini bukan karena panas-panasan mau lihat keindahan, tetapi kita dapat kasih Tuhan buat kita. Amin. Amin ya. Kita berdoa sejenak. I'm Israel Hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel.